Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Mana Azab? Mana sini kalau berani maju? Hai guys, sebelum video ini dimulai gue mau memberitahu kalian bahwa 3 hari lagi gue akan mengupload jodoh wasiat Dedi. Jadi buat kalian para azab ngeri yang ngebacot di kolom komentar seperti ini, gue hanya bisa berkata seperti Dokter Indo April, yang sabar ya pak. Dan tanpa berbacot ria lagi seperti anggota mari kita gaskan. Film yang menceritakan kesaknian seorang woman dibuka dengan woman asli bukan jadi-jadian seperti Lu Cinta Fatah, yang kali itu sedang ingin meng-check outkan sebuah rumah minimalis tapi berwajah ngebacot dengan si marketing. Perempuan bernama Mona ini pun melihat mantan suaminya yang juga kerja di sana memakai helm putih. Ya, artinya ini mantan suaminya masih suci, belum pernah di-unboxing. Kalau aku kelihatan cantik, kenapa dulu kamu talak aku? Ya, karena kamu dulu bang. Di sana Mona pun mulai mengeluarkan kesakniannya dengan Ripan akibat melihat jabatannya sebagai mandor dengan berkata, Coba mas, kamu dari dulu kayak gini. Kita kan gak mungkin pisah. ya kalau dari dulu Ripan kayak gitu tipenya bukan elu mon. Setelah melihat mantan suaminya yang sudah menggut rekeningkan, beberapa minggu kemudian mulailah Mona mengeluarkan kesaknian level 2-nya dengan mengajak Ripan menikah three again. Namun karena sudah talak 3, Ripan pun memutuskan untuk mengkonsultasikan hal tersebut ke Pak Ustadz. Kalian bisa menikah lagi kalau Mbak Mona sudah pernah menikah dengan orang lain. Nah, mendengar itu kalian tahu apa jawaban Mona? Itu sih gampang, saya bisa ngatur kok. Tuh kan, emang Mona makanya dicerain sama si Ripan. Ketika di rumah, Mona pun mulai resah karena rahimku anget bang. Tapi setelah mendengar kata-kata dari Ripan, Atau kita masih bisa menjadi teman. tentunya Mona sangat marah akibat kehangatan Mona harus ditambal dengan kegut rekeningan si Ripan. Ya, biasalah ya, asal udah good rekening seketika meledak. Terlebih lagi yang bikin saya nggak habis thinking, Apa ada ya laki-laki yang mau nikah sama aku dan mau menuruti semua keinginan aku? bisa-bisanya si Mona mengeluarkan segala unek-uneknya tanpa menggunakan mode mic clip on yang tertelan di depan Ripan loh. Lagian cowok mapan mana yang mau sama wanita tak bervalue? Melihat kejujuran Mona yang ternyata masih memiliki jiwa begundal gandul, si Ripan pun hanya bisa meng-AFK-kan diri akibat dirinya belum mengupgrade otaknya, jadi tak bisa membedakan mana perempuan yang mau apa adanya bukan maunya apa. Apa maunya ada? Bukan, salah. Ada maunya. Kemudian besoknya rencana kesaknian Mona pun dimulai. Mulai dari mencoba berkenalan dengan om-om sugar glider ini. Kayaknya mas ini pantasnya jadi bapak saya. Oh, ternyata nggak cocok guys. Skip. Lalu selanjutnya berkenalan dengan pria berbatang yang anti air ini. Parfum kamu habis ya? Aku kan anti parfum, Mona. Tuh kan, anti air. Mana mau sama cowok bau kayak gini. Oh, ternyata nggak cocok juga guys. Hingga yang terakhir ada si Bobon Sentosa sebelum good rekening. Kamu makin hari makin cantik aja. Baru dateng udah sakni aja Bon. Tapi tetap saja si Mona menolak seluruh NPC GTA di film ini karena merasa mereka tak berguna dan tak berduit. Sampai akhirnya ketika sore menjelang malam, Mona pun melihat seorang laki-laki soleha dengan sandal swallow-nya bernama Tito, yang kebetulan juga si Tito merupakan laki-laki idaman wanita di seluruh kampung sana, termasuk 2 NPC GTA teman Mona ini. Keesokan harinya Mona pun mulai mengganti skinnya dengan harapan bisa mengklepek-klepekkan hati Tito yang katanya sangat mengidamkan perempuan soleha. Hasil dengan kekuatan pendoblehannya, Mona pun berpura-pura seperti dikejar Zilong menggunakan ultinya. Hingga akhirnya si Tito pun menolongnya untuk dibawa ke rumah buat di unboxing. Enggak dong, untuk dibawa ke UKS. Nah, setelah sadar, Mona pun mulai berkenalan dengan Tito. Siapa ya nama mas? Nama saya Azam, Mbak. Azam lambung. Udah paling bener dah namanya Tito. Dimana setelah melihat ke good lookingan Mona, Tito pun seketika tersaknekan sampai dalam hatinya berkata, Apa ini pertanda ya buat aku? kemudian sedikit mengangguk-anggukan kepalanya seakan-akan tahu harus berbuat apa. Tito bilek asik, udah gak pakai tangan lagi. Sore harinya saat mendengarkan ceramah di masjid, Tito pun sempat adu lirikan maut dengan Mona yang tentunya membuat Tito semakin tercandu-candu dengan Mona. Setelah Mona mengunjuk giginya untuk memamerkan kegingsulan giginya. Dan akibat seharian memperhatikan kegingsulan dari Mona, besoknya, aduh,
Beneran kamu mau ngelamar janda? Kenceng kali, Tito baru 2 hari ketemu langsung pengen ngelamar. Tito pun mulai meminta restu ke maknya yang pastinya si mak mengizinkan karena cangkem si mak seketika tak bisa menolak. Akibat Tito mendapatkan kekuatan dari sang sutradara. Nah, di hari itu juga mereka pun mulai melakukan pelamaran ke rumah begundal Mona. Sebenarnya saya malu. Ilih bicit. Di mana si Mona ini mencoba merendah untuk meroket agar si Tito semakin percaya dengan pilihannya dan percaya kalau Mona adalah seorang perempuan yang terlahir tanpa sifat membegundalkan. Saya terima lamarannya Mas Azam. Alhamdulillah. Selamat datang di dunia percintaan yang penuh tipu-tipu, Tito. Beberapa masa kemudian akhirnya pernikahan mereka pun terwujud dan itu pun dilihat secara live oleh Ripan yang tentunya seketika ingin join Akatsuki untuk menghancurkan Konoha. Tapi setelah nikah, Mona pun mulai menemui Ripan untuk membatalkan penjoinan ke grup Akatsukinya, di mana ia berkata kalau pernikahan ini dilakukan hanya supaya bisa kembali ke pelukan ayang bebnya yang asli yaitu Ripan, dan si Mona berjanji tak akan melakukan pengecasan ria dengan si Tito. Namun sayangnya kemesraan mereka berdua ini pun berhasil dilihat oleh Mak Tito dengan raut wajah terbagongkan karena tak menyangka anaknya yang begitu soleha mendapatkan istri bermuka dobleh. Lagian si Mona mau selingkuh kok di kampung sendiri. Kayak gak ada ayu aja dah. Nah, melihat kemesraan menantunya, Mona pun saat pulang langsung diberikan jurus perusak mental dengan memberikan beribu tutu rahayunya. Tapi dengan kekuatan saya hasilnya 2 orang, Bu. Mona pun langsung berflying victim berharap dengan cangkemnya si Tito bisa percaya. Aku nggak mungkin lah Mas ngelakuin yang aneh-aneh di luar sana. Hilih, kata-kata klasik woman. Aku nggak mungkin kok lakuin hal yang aneh-aneh di luaran sana. Keluar diem-diem gak bilang aja udah termasuk aneh-aneh loh. Mendengar gombalan dari Mona, tentunya si Tito pun percaya-percaya aja. Bahkan menyuruh maknya untuk stop memberikan tutur rahayunya ke Mona, seorang wanita yang Tito anggap anti berbohong. Walaupun seberapa kecil kesalahan yang ia lakukan, katanya Tito. Tapi kalau Tito tahu aslinya Mona, wih, bukan Ripan doang yang pengen gabung Akatsuki, Tito juga. Nah, besoknya Mona pun mulai memunculkan sedikit kebegundalannya dengan bangun pagi bahkan tak memasak sarapan untuk sang suami. Terlebih lagi yang lebih parah, Lama-lama aku tuh sakit jiwa tinggal di sini. Emangnya ibu tuh sesuci apa sih? emak Tito bilek, salah gue apa cuy? Perasaan dia yang baru bangun kok ngomel nyalahin orang. Dan karena tak kuasa melihat muka emak Tito yang selalu bagong AFK, Mona pun mulai mengemasi barang-barangnya untuk sedikit healing keluar dari rumah. Tapi karena tak diizinkan, akhirnya Mona pun memiliki alasan untuk bercerai dengan Tito. Ya udah, kalau kamu kecewa sama aku, mendingan kita pisah. Buset, baru 2 hari nikah udah minta pisah. Emang paling cocok dijual di aplikasi ijo yang beginian. Mendengar ajakan pisah dari Mona, terpaksa Tito pun mengizinkan Mona keluar rumah. Tapi tertumben banget ini MC dipakai otaknya, karena Tito diam-diam mengikuti Mona yang ternyata sedang melakukan meet and mencaplok makanan dengan si Ripan. Kamu harus bikin Azam tidak betah sama kamu dan minta pisah. Ini yang membegundalkan ternyata bukan Mona doang ya. Gue kira Ripan baik cuy. Mengetahui rencana Mona yang begitu membGGST-kan, Tito pun langsung pulang dengan raut wajah seperti ingin boker. Namun karena Tito takut jantung emaknya terkelepek-kelepekan lalu mati, ya biasalah penyakit ortu di universe azab, ia pun seketika membuka skill pendobleannya dengan berpura-pura, Bu, aku nggak apa-apa kok. supaya ia tak menjadi bagian dari anak grup tim 2. Sedangkan di sisi lain, Mona yang baru pulang, ia pun langsung diberi bacotan dari Tito sampai dirinya terbagongkan karena Tito tahu segala kebusukan Mona. Tapi, aduh. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi, aku akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Udah tahu istri kayak gitu masih juga dipertahanin. Lagian anak kagak ada, buat apa bertahan cuy. Dan karena si Tito memutuskan untuk bertahan, Mona pun terpaksa semakin membegundalkan dengan mengamuk setiap hari. Berharap dari mukanya Tito mau meng-ACC permintaannya untuk mengtalak si Mona. Tapi bukannya ditalak, si Tito semakin menggeblekan juga setiap hari. Aku tetap sama keputusan aku, Mon. Karena aku cinta sama kamu. Tuh kan geblek. Apa sih arti cinta kalau yang dicintai nggak tahu cinta? Asik.
Di luar, Mona pun mencoba menggunakan skill penobleannya dengan berpura-pura tersakiti. Ya, biasalah woman. Pelaku adalah korban. Hingga karena si Mona nangis seperti Kunti ini, para minion di sana pun mulai kepo mengira Tito telah melakukan baku hantam yang mengenai wajah Mona. Aku jadi curiga itu pasti ulah Azam suaminya. Nah, gini nih kondisi masyarakat kita sekarang. Gampang percaya, gampang kasut tanpa nyari tahu dulu. Realita banget ya guys. Merasa jurusnya sukses, Mona pun sangat riang gembira di rumahnya akibat dua entitas terkuat di bumi ini terkena hasutannya. Alhasil emak-emak tadi pun mulai menyebarkan kegeblegannya dengan menghasut para minion yang lainnya. Dan sungguh gebleknya minion ini pun pada percaya. Jangan sampai ntar kita yang kena dipukulin sama dia. Pantesan aja kagak pernah jadi MC. Otaknya stuck di level 1. Terlebih lagi akibat jurus dobleh Mona, Tito pun sampai diki dari tempat kerjanya dengan alasan Saya tidak mau membahayakan pekerja-pekerja saya. buset membahayakan. Dikira Tito pemakan ternak warga apa ya? Mendengar alasan yang membagongkan itu, tentunya wajah Tito juga ikut bagong. Apalagi nih bosnya menyinggung tentang Tito yang katanya telah melakukan KDRT dengan menggunakan ulti Cho ke wajah istrinya. Maksud Bapak, saya mukulin istri saya? Iya, Pak, tolong Pak. Bukannya ngejelasin yang sebenarnya, malah minta tolong. Emang pada aneh kehidupan di Acu cuy. Setelah Diki menjadi builder, kini Tito pun mencoba mencari kerjaan di tempat lain dengan outfit sederhananya dan tak lupa sandal swallow. Sedangkan si Mona ya seperti biasa mulai bergibah ria di dagang sayur, menceritakan kalau mertuanya sangat kejam menyuruh Mona memasak roti jala mak 5 biadab supaya kebiadaban mertuanya bisa memasuki level 2. Mendengar itu tentunya cangkem para minion pun serempak berkata, yang artinya mereka sangat percaya apa yang diceritakan Mona hingga saat bertemu emak Tito, mereka pun langsung berkata, Suka nyisa istrinya. sampai jantung emak Tito pun terkelepek-kelepekan. Lah, nggak jadi COVID kah? Biasanya kalau emak udah remes dada udah pasti meninggal cuy. Ini agak beda. Beruntung karena billing yang diberikan sutradara, si Mak jadi memiliki kesempatan untuk memberikan salam ke menantunya. Sampai jumpa di neraka, kids. Karena setelah berkata seperti itu, si Mak langsung jatuh tergelebuk ngestun di sebuah lantai beton. Melihat emaknya kehabisan billing, tentunya tanpa menggunakan salam 2 jarinya, si Tito hanya bisa diam di sana karena mengira emaknya sudah wasted. Namun ketika dibawa ke dokter dan memilih dokter anti kematian, Untung saja ibu langsung dibawa ke rumah sakit. bisa-bisanya selamat dong. Udah sakit jantung terus kena beton loh. Emak Tito tampaknya kebanyakan beli immortal ya. Di sana Tito pun mencurahkan betapa BGST-nya si Mona sampai si dokter woman ini diam-diam nguping. Weh dok, ngapain dok? Kerjalah. Sehingga si dokter merasa beruntung tak mengeluarkan kalimat saya sudah berusaha semaksimal mungkin ke emak Tito. Kemudian di sisi lain ada bos Tito yang baru disadarkan oleh istrinya kalau Tito itu sangat jinak jadi tak mungkin memakan ternak warga. Makanya Pak, kalau dengar gosip itu selidiki dulu dong kebenarannya. Kayak si Mak kagak sama aja. Mana ada minion benar di universe ini. Sepulang Tito dari RS, ia pun akhirnya surrender memelihara Mona sebagai istri, di mana akhirnya ia memberikan Mona surat perceraian yang tentunya membuat Mona gembira karena akan menjadi seorang istri Sultan Mandor. Di hari itu juga, Mona pun langsung cus menemui Ripan berniat merayakan party atas keberhasilannya diceraikan oleh Tito. Geblek emang. Tapi bukannya party yang ia dapatkan, melainkan tutur rahayu dari si Ripan. Aku gak ada waktu untuk mikirin hal lain. Yaha, dicuekin. Nah usut punya usut, si Ripan cuek bukan karena sibuk, melainkan... Aduh. Iya sayang, aku masih di proyek nih. Sama-sama penyakitan ini MC. Melainkan ia sudah memiliki istri dan itu pun tak diketahui oleh Mona akibat Mona belum mengupgrade kupingnya yang bisa menguping sampai aib-aib tetangga. Padahal deket gitu loh. Bisa-bisanya kagak denger. Kamu telepon sama siapa? Ini klien aku, Mon. Udah kayak cinta segitiga cuy. Saling menyakitkan. Di sisi lain, bos Tito pun kembali merekrut Tito sebagai builder di sawahnya, yang dimana selain mendapatkan pekerjaannya kembali, Tito pun begitu jackpot juga karena si bos mau menjodohkan Tito dengan putrinya. Buset, hoki seumur hidup dipakai Tito.
Kami berdua berencana menjodohkan kamu dengan putri kami. Kurang hoki apa lagi coba? Langsung dijodohin sama juragan kampung. Kembali ke Mona, kala itu ia berhasil memergoki Ripan yang ternyata sudah menikah. Geblek emang. Dan sebelum aib Ripan diumbar oleh Mona, ia pun langsung menarik tangannya, mengajaknya healing di sekitaran kebun, sampai terungkaplah sesuatu yang sangat membagongkan. Sebenarnya, aku sudah menikah sebelum ketemu kamu lagi. Lah, jadi si Ripan dari awal film sebenarnya udah nikah. Gila, plot twistnya keren parah dah. Mendengar kejujuran si Ripan, Mona pun seketika menarik setir mobil Speintel Ripan hingga terjadilah sebuah kecelakaan spektakuler di mana kepala si Mona sampai harus memakai ikat kepala shinobi, sedangkan si Ripan harus mengalami pengdeletan dari dunia karena seluruh dosa-dosanya sudah komplit jadi harus ditarik untuk dicambuk ke neraka. Maaf, Mbak, pasien tidak bisa diselamatkan lagi. Ini dokter habis dengar curhatan Tito langsung ngebenet Ripan toh. Tahu dia siapa yang bikin Tito sakit hati. Setelah kematian Ripan, kini Mona pun harus mengalami sedikit kegilaan dengan ikat kepala shinobi yang masih tertempel di kepala, di mana setiap harinya kerjanya hanya membuat konten mukbang di tong sampah maksudnya. Tapi sebelum melakukan permukbangan, si Mona harus menerima perlakuan kasar dari mama warung akibat Mona membuat konten mukbang tanpa membagi adsense-nya ke si pemilik warung. Asik, udah kayak peraturan jurnalisme aja ya. Yang bikin konten kita tapi adsense harus dibagi dua, cuaks. Nah, malam harinya, si Mona yang tak memiliki tempat tinggal, ia pun terpaksa bertidur ria di bawah pohon sampai bermimpi film ini kembali ke cerita awal. Namun saat terbangun, muncullah 3 minion yang mencoba menolongnya dengan gerak-gerik seperti orang ingin memperkaos. Tadinya mau ditolongin, malah kabur. Bapak kau nolong, gerak-gerik kayak orang mau nangkep cupang. Si Mona yang kabur mengira dirinya akan dibagi-bagi oleh 3 minion tadi. Ia pun kabur sampai menjumpai sebuah warung untuk melakukan penghayabusaan. Tapi, aduh. Gak habis Tinkerbell gua. Bisa-bisanya ini mak kagak tahu ada maling. Padahal dia duduk di depan dagangannya loh. Kala itu si Mona yang ngemaling harta warga, ia pun sempat terkena genjutsu. Mona, rasakan pembahasan. Asik, genjutsu Itachi, Uchiha Tito. Hingga karena genjutsu tersebut membuat fokus Mona langsung buyar sampai sebuah pansa Speintel pun melakukan jurus senggol dongnya, yang tentunya si Mona pasti mati karena menyentuh beton lewat dari 5 detik. Nah, singkat cerita, saat Mona sudah dimandikan, para minion yang akan menggiring Mona ke TKP harus diambat oleh ulti Kadita, sampai mereka pun memutuskan untuk melakukan push rank terlebih dahulu dan sebuah efek yang mematikan pun langsung terjadi. Wih, bom Hiroshima Nagasaki lewat. Tapi bisa-bisanya ya, tabung gas meledak itu pintu sama jendela masih utuh. Setelah Mona terkena ledakan fakta, para minion pun sempat mengeluh. Kerananya gosong, Pak Ustadz. Jenazahnya terbakar di dalam, Pak Ustadz. Mona matinya di Aben. Pindah server Lumon. Tak sampai di sana saja masalahnya, karena ada sebuah pabrik yang tiba-tiba mengecerotkan seliter air berwarna hijau klepon akas, sehingga saat para warga sampai di pemakaman, maka Mona pun tiba-tiba terkena serangan bau-bau klepon, termasuk air kleponnya juga, sampai membuat Pak Ustadz menyuruh para warga mengubur Mona secepat kurir ekspedisi. Ustadz, lihat itu Pak Ustadz. Buset, ada efek api-api pengelasannya. Kala itu tiba-tiba skill 1 Valir pun membakar sebuah pohon hingga membuat para minion sana ketar-ketir lari dari makam Mona karena takut tergeprek dan ikut bertemu dengan Mona di neraka. Eits, sebelum film selesai, lihat ini dulu guys. Wah, efek jedak-jeduknya lumayan mengolahragakan mata ya. Itu apaan cuy? Kayak perosotan di waterboom.
Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian menikah dengan istri yang membegundalkan, ternyata itu adalah sebuah jackpot bagi kalian. Karena jika kalian menceraikan istri tersebut, maka yang di atas akan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih mantap jiwa untuk kalian. Seperti contohnya Tito yang habis diceraikan malah dapat anak juragan kampung yang tentunya Tito langsung menjadi seorang sultan. Maka dari itu, jika ingin kaya instan, stop judi online tapi carilah istri yang membegundalkan supaya bisa diceraikan. Sesat. Pesan moral macam apa itu? Tapi intinya, stay wak-wak guys.